jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional, yaitu Indonesia Raya. Siapa yang ingin memimpin lagu? Aku. Ayo Giska, maju Giska. Aku yang paling suaranya kuat. Giska. Ayo semuanya berdiri. Ibu juga mau jatuh aja. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo anak-anak kembali duduk. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang berisikan materi dan soal yang akan kalian kerjakan dan baca. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Oke, saya suka. Kembali ke kabar. Nah, di lembar kerja peserta didik ini di halaman pertama ada identitas. Nah, sekarang isi dulu identitas nama, kelas, dan sekolah. Ayo diisi ya Nana. Yang identitas. Nama lengkap. Iya, nama lengkap. Nama ya. Iya, nama lengkap. Ayo tulis. Nama lengkap. Kelas ya. Ya, Bawahnya kelas. Bawahnya kelas. Satu aja boleh. Boleh. Kelas 3. Satu. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengetahui apa itu listrik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh listrik statis dan listrik dinamis. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan komponen-komponen yang ada di dalam listrik. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian listrik. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui perubahan kehidupan setelah adanya listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba sebutkan contoh yang berkaitan dengan listrik. Lampu. Lalu, apalagi? Kipas angin. Ya, benar. Terus? Baterai. Baterai, ya benar. TV. TV, ya. Ada lagi? Remote. Remote, ya benar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi-materi ini, nah, di sini ada materi. Ayo kalian baca dulu. Tadi kalian sudah membaca tentang materi. Nah, di dalam materi ada listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik yang tidak bergerak. Nah, dalam listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kita akan
Ibu akan mencontohkan membuat listrik statis, yaitu kenapa bisa keangkat? Karena ada listrik statis. Nah, listriknya diam. Nah, coba kalian kembali ke bangku masing-masing dan praktek sendiri-sendiri per kelompok. Oke, kita akan bikin. Aku nggak bisa lihat. Ini mejanya jadi kuning, ini kuning. Hitam. Gimana? Ini mejanya jadi kuning. Yang kuning. Enggak. Nggak nempel masih. Coba pelan-pelan. Kocok. Ini juga ya. Ya usah. Aku nempel ke. Ini nempel. Iya, Bisa? enggak. Pelan. Anak-anak ada yang tahu kenapa senter bisa menyala? Kan ada baterai. Ada apa? Baterai. Kenapa baterai ini dapat menyalakan senter? Karena terdapat kutub positif dan kutub negatif yang dirangkai menjadi rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri itu rangkaian yang sejajar. Rangkaian yang sejajar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang rangkaian seri, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dan arus listrik tersebut akan melewati lampu LED sehingga dapat membuat lampu LED tersebut menyala. Proses mempelajari rangkaian listrik kita akan mencoba membuat rangkaian listrik dalam bentuk seri. Perhatikan gambar berikut. Kita juga menambahkan sumbu langsung lagi pada rangkaian listrik sederhana yang dalam waktu detik dan mencoba menyalakan power LED tersebut. Seperti yang sudah sebelumnya, listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, dan arus listrik tersebut akan melewati gelombang lampu LED dan akan menyalakan gelombang lampu LED tersebut. Bagaimana? Tidak ada bedanya kan? Hanya kita cukup menambah sebuah lampu LED saja. Nah, tadi kita sudah melihat rangkaian seri. Nah, contoh dari rangkaian seri yaitu senter. Nah, kita sekarang masuk ke rangkaian paralel. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang bercabang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat video. Lalu bentuknya, mari kita segera melihat. Kita modifikasi sedikit bentuk dari rangkaian listrik sederhana yang angka bulat, akan tetapi kita tetap menggunakan logo LED. Coba perhatikan. Kita akan membagi bagian atas dengan bagian bawah menjadi bagian yang terpisah. Dan apa yang terjadi di sini? Perhatikan bahwa listrik akan tetap mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif dan akan dibagi dua cabang menjadi ke atas dan ke bawah. Keduanya akan tetap dialiri listrik sehingga kedua-duanya dapat menyala sekaligus. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa rangkaian listrik paralel banyak digunakan di rumah. Perhatikan jika terdapat sebuah kabel yang putus dalam sebuah rumah, maka terdapat sebuah aliran yang terputus dan lampu tidak dapat menyala. Baik, teman-teman sekarang perhatikan kembali bahwa rangkaian listrik pada bagian atas tidak mati. Mengapa? Karena tetap terjadi aliran listrik. Bagian yang putus tidak akan mempengaruhi bagian yang lain, sehingga rangkaian listrik paralel ini banyak digunakan di rumah. Tadi
Tadi itu penjelasan dari listrik paralel. Nah, contoh dari listrik paralel yaitu listrik yang dialiri ke rumah-rumah. Nah, untuk memutus dan menyambungkan lagi atau menghidupkan lampu itu ada yang namanya komponen saklar. Nah, saklar itu dapat dibuka dan ditutup. Nah, kalau terbuka itu listrik akan mati. Nah, kalau tertutup itu listrik akan menyala. Nah, dalam hal ini listrik merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contoh listrik dalam kehidupan sehari-hari dari zaman dahulu dan perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, perbedaan zaman dahulu kita tidak menggunakan listrik untuk penerangan, yaitu menggunakan lampu minyak. Nah, kalau sekarang menggunakan listrik. Kita tadi sudah belajar apa aja? Belajar rangkai apa itu listrik. Nah, yang kedua, apa itu komponen-komponen listrik. Yang ketiga, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk lebih memahami materi, Ibu akan memberi tugas yaitu membuat clipping tentang materi rangkaian listrik, dan kemudian kalian harus mengerjakan soal yang terdapat di lembar kerja peserta didik di bagian belakang lembar kerja peserta didik. Ini itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas akan dikumpulkan minggu depan. Nah, baik, kita akhiri. Ayo ketua kelas siapkan doa. Jika berdoa mulai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.